Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Ini ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi orang-orang mukmin untuk menjalankan ibadah puasa, agar orang-orang yang menjalankan puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah di sini diartikan adalah pembakaran. Ramadan itu pemusnahan atau pembakaran dosa yang telah dilakukan oleh kita, oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman pada bulan Ramadan itu diperintahkan untuk berpuasa selama 1 bulan. Kalau orang-orang mukmin berpuasa pada bulan Ramadan, artinya dia menghapus segala dosanya. Maka dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahkan ada yang mengatakan, ada hadis lain mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu, yang telah dilakukan selama hidup sebelum puasa, yang dulu dan sekarang puasa, maka dosa kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maksudnya? Kalau dosa yang lalu adalah perbuatan yang telah lalu, maka diampuni. Tapi kalau dosa yang akan datang diampuni, itu maksudnya bagaimana? Adalah la'allakum tattaqun. Ketika kita mendapatkan pahala puasa dan menjalankan dengan benar, maka Allah akan menetapkan kita sebagai orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu akan mampu meninggalkan dan menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ghufira lahu ma wa ma ta'akhkhara. Dosa yang akan datang ampun oleh Allah, artinya dapat dihindari. Ya, itu arti Ramadan dan maksud daripada Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu disebut bulan penuh keberkahan, penuh maghfirah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aitkum minan nar, terhindar daripada sengatan api neraka. Ya, orang hidup itu pasti akan mati. Orang yang matinya itu beruntung, itu ada 3 perkara, 3 hal, 3 waktu. Orang itu akan beruntung ketika meninggal pada 3 masa, ketika melakukan 3 hal. Ya, yang pertama, ketika orang itu berzikir kepada Allah, baca kalimat la ilaha illallah, dan meninggal dunia, dakhalal jannah, masuk surga. Yang kedua, ketika orang itu sedang bersolat, sedang melaksanakan sholat wajib atau melaksanakan sholat sunnah, meninggal dunia, maka dakhalal jannah. Dari sholat meninggal itu Allah menjamin masuk surga. Yang ketiga, ketika berpuasa pada bulan Ramadan, sedang berpuasa atau setelah berpuasa, apalagi saat berpuasa, meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, dan Allah akan menempatkan dia langsung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 waktu itu. Maka sering-seringlah membaca la ilaha illallah atau berzikir la ilaha illallah, dan kerjakanlah sholat wajib, khususnya sholat sunnah pada umumnya, dan berpuasa itu pun sama dengan keselamatan manusia itu akan selamat
diselamatkan ketika berpuasa meninggal dunia. Kemudian di sini kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan yang sempurna, bulan baik, bulan penuh keberkahan, penuh dengan maghfirah? Karena di sini disebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini dikatakan di sini adalah unzilat suhufa Ibrahim fi awwali lailati min syahri Ramadan. Allah menurunkan lembaran-lembaran pada Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada awal malam Ramadan. Pada awal Ramadan nih, ini kan awal Ramadan namanya nih. Awal Ramadan itu dulu Allah menurunkan lembaran-lembaran suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Yang kedua, di sini disebutkan ya, wa unzilatit taurata bi sitti madiyin min Ramadan. Kemudian Allah juga menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu diturunkan pada bulan Ramadan pada tanggal 6. Pada tanggal 6 Ramadan Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa alaihissalam. Terus kemudian juga disebutkan di sini wa unzilal injil di salati asyrata madiyin min Ramadan. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam itu pada tanggal 13 Ramadan. Allah menurunkan Injil ya Nabi Isa, pada Nabi Isa. Kemudian Allah menurunkan juga kepada Nabi Dawud, yaitu kitab Zabur. Disebutkan bahwa Allah menurunkan kitab Zabur itu pada tanggal 18 Ramadan. Pada tanggal 18 Ramadan Allah menurunkan kitab Zabur ya kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, pada tanggal liburan tanggal 24 di sini disebutkan Allah menyebutkan di sini Rasulullah menyebutkan di sini bahwa Allah menurunkan Al-Furqan li arba' wa ishrina khalat min Ramadan. Allah menurunkan kitab Al-Furqan atau Al-Quran atau kitabuna, kitab kita itu pada tanggal 24 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan juga Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu beberapa pendapat. Nah ini maka hadis atau qaul Rasulullah, sabda Rasulullah ini sehingga ini menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Nah, karena Ramadan ini adalah bulan pembakaran, bulan menjaga kemaslahatan kebaikan, meningkatkan ketakwaan orang Islam, orang mukmin, umat Rasulullah SAW, ya. Maka dalam hal ini Rasulullah menggambarkan untuk menghargai, untuk memuliakan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini beberapa hal yang membatalkan puasa dan juga beberapa hal yang membatalkan wudhu. Di sini disebutkan bahwa yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah al-kadzibah. Al-kadzib, ya, al-kidbu adalah dusta atau bohong, ya. Bohong itu dapat membatalkan puasa, ya. Bohong itu dapat membatalkan puasa dan juga membatalkan wudhu. Jadi kalau kita sudah berwudhu, berbohong, maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, maka sholatnya juga batal, tidak sah karena wudhunya batal. Jadi bukan hanya kentut saja, buang angin atau buang air seni atau buang air besar membatalkan wudhu. Bukan hanya menyentuh lawan jenis wanita yang membatalkan wudhu itu, tapi berbohong pun itu membatalkan wudhu dan juga bohong itu membatalkan
puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa itu di sini disebutkan anak al-ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang, ya kan? Memburuk-burukan orang, menjelek-jelekan orang, menceritakan keburukan orang, ya. Itu namanya ghibah, mengada-ada, ya. Itu ghibah itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa membatalkan wudhu dan juga membatalkan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga wan namimah, mengadu domba. Adu domba itu mengadu antara dua orang atau dua kelompok, diadu supaya bertengkar. Itu adu domba. Itu membatalkan wudhu dan juga membatalkan puasa. Allah dan Rasulnya itu melarang. Wan nawratu bisyahwati, dan memandang seseorang, orang laki-laki memandang perempuan atau perempuan memandang laki-laki dengan syahwat, dengan rasa syahwat, ya, rasa birahi. Memandang dengan syahwat itu juga membatalkan wudhu dan juga membatalkan puasa. Ini dalam kitab ini disebutkan begini, wal yaminul kadhibah, dan sumpah atau saksi palsu. Saksi palsu itu juga membatalkan wudhu, membatalkan puasa. Maka supaya puasa kita sah, supaya puasa kita berpahala, supaya puasa kita itu mendorong kita dan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa, maka janganlah kita berbohong, janganlah kita mengadu domba, janganlah kita berghibah, janganlah kita menjadi orang yang bersaksi bohong atau saksi dusta. Kita jaga pandangan kita dari syahwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.